Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya di Perkuliahan Kebijakan dan Sistem Kesehatan. Pada kesempatan kali ini, kita bersama-sama akan membahas tentang perumusan kebijakan. Bagaimana tahap-tahap dalam perumusan kebijakan? Langsung saja kita simak penjelasannya pada video berikut ini. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan untuk materi pertemuan minggu ini, yaitu tentang perumusan kebijakan, di mana perumusan kebijakan itu merupakan salah satu tahapan dalam pembuatan kebijakan. Dalam membuat kebijakan itu akan melalui beberapa tahapan. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi masalah dan isu yang ada di masyarakat. Bahwa masalah dan isu yang ada di masyarakat itu sangat banyak, maka harus diidentifikasi terlebih dahulu. Kemudian setelah sudah dipilih masalahnya itu apa, maka dirumuskan. Ya, dalam perumusan kebijakan ini nanti akan ada beberapa tahapan yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Kemudian setelah dirumuskan, maka harus diimplementasi atau dijalankan kebijakannya. Kemudian setelah dijalankan, maka tahapan terakhir yaitu harus dievaluasi atau dinilai apakah kebijakan tersebut sudah sesuai dengan tujuannya, sudah tepat sasaran dan mencapai target-target yang sudah ditetapkan. Nah, kita akan masuk ke perumusan kebijakan. Ini merupakan salah satu tahapan dalam pembuatan kebijakan, di mana sebelum merumuskan kebijakan tadi ya, ada mengidentifikasi masalah dan isu. Masalah dan isunya ini kan yang ada di masyarakat tidak hanya masalah-masalah kesehatan, otomatis ada berbagai macam masalah yang ada di dalam masyarakat. Maka harus dipilih lagi nih, dirumuskan masalah kesehatan. Maka dipilih masalah-masalah kesehatannya itu apa saja yang ada di masyarakat. Kemudian setelah sudah dipilih, ditelaah lebih lanjut sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu, maka ditetapkanlah suatu masalah kesehatan yang akan dijadikan suatu kebijakan yang disebut dengan agenda setting. Kemudian setelah sudah ditetapkan, maka diformulasikan. Diformulasikan adalah diproses untuk nanti dikeluarkan menjadi suatu kebijakan yang nantinya akan diterapkan atau diimplementasikan. Nah, dalam perumusan kebijakan tadi kan ada tahapan perumusan masalah, yaitu tahapan pertama ya. Jadi ada masalah kesehatan yang ada di masyarakat, itu akan ditelaah lebih lanjut kriteria-kriteria apa saja yang nantinya akan memenuhi agar dia bisa menjadi suatu kebijakan. Nah, dalam merumuskan masalah itu membutuhkan suatu data dan informasi yang ada gitu ya, yang ada di masyarakat. Dan data-datanya itu apa saja? Seperti data kependudukan, kemudian ada data epidemiologi, kemudian ada data tentang kondisi perekonomian, kemudian ada data tentang SDM, sumber daya, dan lain sebagainya. Data-data itu diperlukan dalam membuat suatu kebijakan pastinya. Nah, dalam menetapkan masalah itu juga harus memperhatikan unsur-unsur atau kriteria-kriteria tertentu agar masalah itu nantinya bisa menjadi suatu agenda kebijakan. Nah, kriterianya apa saja? Yang pertama, prevalensi dari masalah kesehatan atau besarnya masalah, misalkan kasus COVID ini prevalensinya sangat tinggi sehingga memungkinkan untuk dijadikan suatu agenda kebijakan. Kemudian akibat yang ditimbulkan oleh masalah, akibat itu bisa menimbulkan kematian, bisa menimbulkan masalah terhadap perekonomian dan lain sebagainya gitu ya. Itu adalah dampak dari masalah kesehatan yang ada. Kalau dampaknya semakin besar, maka bisa dijadikan agenda kebijakan. Kemudian kenaikan besarnya masalah atau tren. Jadi kenaikan kasusnya dari waktu ke waktu tuh bagaimana? Kalau semakin waktu tuh semakin meningkat, maka itu juga bisa dijadikan agenda kebijakan. Kemudian derajat keinginan masyarakat yang tidak terpenuhi, apabila ada keinginan dari masyarakat yang tidak terpenuhi, masyarakatnya dalam jumlah yang banyak, maka
bisa dijadikan suatu agenda kebijakan. Kemudian keuntungan sosial apabila masalahnya itu terselesaikan. Jadi apabila suatu masalah itu terselesaikan dan ada suatu keuntungan yang didapatkan, itu juga bisa menjadi suatu agenda kebijakan. Kemudian perhatian masyarakat terhadap suatu masalah itu besar. Dan yang terakhir, ini tergantung juga dengan suasana politik yang ada dalam suatu negara, ya. Nah, berikut ini ada struktur masalah kesehatan, bahwa masalah itu bisa dikategorikan menjadi sederhana, agak sederhana, dan rumit berdasarkan kriteria tertentu atau elemen-elemen tertentu. Nah, masalah sederhana ini, kalau berdasarkan pembuat kebijakan, itu hanya melibatkan sedikit stakeholder, yaitu satu atau beberapa stakeholder yang terlibat. Ya, begitupun dengan yang agak sederhana, yang terlibat hanya sedikit, satu atau beberapa, sedangkan apabila masalahnya rumit itu melibatkan banyak stakeholder. Kemudian untuk alternatif pemecahan masalah, kalau masalahnya sederhana, itu alternatifnya itu terbatas, hanya sedikit saja alternatif yang tersedia. Begitupun juga dengan yang agak sederhana, itu sedikit, sedangkan apabila masalahnya rumit itu alternatif yang tersedia itu tidak terbatas atau sangat banyak. Kemudian dilihat dari unsur kegunaan, itu kalau yang sederhana itu kegunaannya konsensus atau hanya untuk jangka pendek. Begitupun dengan yang agak sederhana, yaitu juga jangka pendek, sedangkan yang rumit itu konflik. Jadi ini untuk masalah-masalah yang jangka panjang dan masalah-masalah yang umum. Kemudian berdasarkan hasil kemungkinan atau hasil probabilitasnya, maka masalah ini kalau yang sederhana itu dapat dihitung, ya. Masalahnya hanya beberapa saja dapat dihitung, sedangkan yang agak sederhana itu sulit dihitung. Dan kalau yang rumit itu sangat sulit dihitung atau sangat banyak sekali masalahnya. Nah, berikut ini kita masuk ke teknik perumusan masalah. Sebagaimana diketahui bahwa masalah dan isu yang ada di masyarakat itu sangat banyak, ya. Maka untuk dirumuskan untuk menjadi suatu agenda kebijakan itu harus melalui beberapa tahapan. Yang pertama, situasi masalah. Kita harus mengenali masalah apa saja yang ada di suatu masyarakat atau isu-isu apa saja yang ada di masyarakat. Kemudian tahapan berikutnya yaitu meta masalah. Masalah ini tuh masih dalam bentuk tumpukan-tumpukan masalah. Jadi karena masalahnya sangat banyak, maka ini masih dalam bentuk tumpukan masalah. Kita harus mencari masalah dari tumpukan-tumpukan masalah yang ada. Kemudian tahapan berikutnya, masalah substantif. Ini adalah sudah lebih terpilih masalah apa yang akan menjadi perhatian, ya, pendefinisian masalah. Kemudian masalah ini lebih didefinisikan lagi, ya, atau lebih diuraikan lagi. Berikutnya yaitu masalah formal. Ini adalah bagian dari masalah substantif untuk lebih benar-benar dijadikan agenda suatu kebijakan. Jadi ditentukan lagi nih, lebih spesifik lagi, ditentukan masalahnya itu bagaimana cara penyelesaiannya, bagaimana faktornya, dan lain sebagainya. Ya, tahapan berikutnya setelah perumusan masalah dalam perumusan kebijakan adalah agenda setting. Apa yang dimaksud dengan agenda setting? Yaitu merupakan tahapan di mana diputuskannya masalah kesehatan atau masalah yang ada menjadi perhatian pemerintah untuk dibuat menjadi kebijakan. Jadi sudah ditetapkan masalahnya apa, dan ini menjadi suatu perhatian pemerintah agar dibuat kebijakan. Kemudian agenda setting ini dikenal dengan agenda kebijakan yang didefinisikan sebagai tuntutan agar para pembuat kebijakan memilih atau merasa terdorong untuk melakukan tindakan tertentu. Jadi ini istilahnya menjadi suatu kesepakatan, ya, bahwa masalah ini tuh memang perlu dibuat suatu kebijakan. Ini adalah tuntutan dari para stakeholder agar ini menjadi perhatian agar dilakukan suatu kebijakan. Nah, agenda kebijakan ini dapat
dibedakan dari tuntutan politik secara umum serta dengan istilah prioritas yang dimaksudkan untuk merujuk pada susunan pokok-pokok agenda dengan mempertimbangkan bahwa satu agenda lebih penting dari agenda lain. Yang perlu diketahui bahwa dalam mengagendakan suatu kebijakan itu akan diiringi dengan kepentingan politik ya. Jadi ada beberapa pihak-pihak yang memiliki kepentingan itu akan berlomba-lomba untuk menuntut atau menyodorkan kepada pemerintah bahwa inilah yang menjadi agenda setting ya. Maka pihak-pihak yang berkepentingan itu harus memiliki alasan yang kuat kenapa itu perlu menjadi agenda kebijakan seperti itu. Nah, ini ada kriteria isu yang dapat menjadi agenda setting. Yang pertama, isu bisa menjadi agenda setting apabila membutuhkan pemecahan masalah, dirasa sangat membutuhkan pemecahan masalah atau ekstremitas masalah. Kemudian, konsentrasi masalah yaitu apabila suatu isu dari berbagai sumber akan terkonsentrasi pada satu area. Jadi ada isu dari berbagai macam sumber itu terkonsentrasi pada wilayah tertentu. Kemudian cakupan masalah yaitu jika dampak dari isu ini tuh bisa berakibat atau berdampak pada banyak orang. Kemudian mountain climber problem yaitu apabila isu yang terus berkembang yang dilakukan ternyata tidak memecahkan masalah, maka masalah ini akan menjadi suatu isu terus yang tidak tuntas gitu ya. Kemudian simbol apabila problem berhubungan dengan simbol-simbol nasional yang dianggap penting dan sensitif, ini juga bisa menjadi agenda setting. Kemudian ketersediaan teknologi apabila tersedianya teknologi untuk memecahkan masalah, dan yang terakhir ketidakhadiran peran swasta. Jadi jika persoalan yang tidak dapat dipecahkan melalui mekanisme pasar atau peran swasta yang lain. Jadi ini bisa menjadi agenda setting. Ya, berikutnya ada aktivitas dalam agenda setting. Apa saja sih yang dilakukan dalam agenda setting? Jadi dari masalah yang ada, maka oleh individu atau oleh sekelompok individu itu memutuskan bahwa pemerintah tuh harus disertakan dalam masalah tersebut agar dijadikan suatu kebijakan gitu ya. Dan masalah diidentifikasikan, memobilisasi dukungan untuk memasukkan problem itu menjadi agenda pemerintah. Jadi masalah itu harus istilahnya didorong, dituntut agar dijadikan suatu agenda oleh pemerintah. Dalam tahapan ini akan terjadi kompetisi dalam berbagai bentuk. Ya karena memang ada berbagai macam pihak yang berkepentingan ya, termasuk karena dorongan-dorongan politik itu, maka akan antara masalah yang satu dengan masalah yang lain atau antara agenda satu dengan agenda yang lain itu nantinya akan saling berkompetisi. Banyak kelompok atau individu melakukan tindakan untuk menarik perhatian agar terlibat dalam masalah tertentu yang ada dalam agenda. Ini biasanya orang-orang yang memang memiliki kepentingan-kepentingan politik tertentu, maka dia memang sengaja melibatkan dirinya agar bisa menjadi sorotan gitu ya. Dan terkadang masalah tertentu tidak masuk ke agenda pemerintah, sedangkan kapasitas pemerintah untuk memasukkan daftar tuntutan untuk dilaksanakan dalam waktu yang telah ditetapkan sifatnya terbatas. Jadi karena ada beberapa pihak yang berkepentingan itu memaksa pemerintah untuk istilahnya melakukan suatu kebijakan, padahal memang pemerintah itu memiliki waktu yang terbatas untuk menjadikan sesuatu itu jadi suatu kebijakan gitu ya. Kemudian pada tahapan ini ada kompetisi mengenai definisi spesifik tentang masalah. Kemudian kompetisi terjadi dalam kelompok-kelompok serta muncul pandangan-pandangan untuk memobilisasi dukungan dan bagaimana melaksanakannya. Jadi antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan tuh saling berkompetisi, saling bersaing agar dirinya lah atau kelompoknya lah yang nanti akan disepakati atau diambil agendanya oleh pemerintah untuk dijadikan suatu kebijakan seperti itu.
Nah, berikutnya yaitu tahapan formulasi kebijakan. Formulasi kebijakan itu merupakan tahapan setelah agenda setting ya, setelah sudah ditetapkan untuk menjadi agenda pemerintah untuk membuat suatu kebijakan, maka tahapan berikutnya yaitu formulasi kebijakan. Yaitu perumusan kebijakan publik dapat dikatakan sebagai proses transformasi input menjadi output. Jadi formulasi ini merupakan proses di mana input yang ada, input itu bisa sudah dijelaskan sebelumnya, bisa berupa SDM, kemudian material, mesin, dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian diformulasikan, diolah menjadi suatu output. Outputnya bisa berupa kegiatan, program, dan lain sebagainya. Nah, formulasi kebijakan ini sebagai sebuah tahap dalam proses kebijakan, dalam mana sebuah isu yang menjadi agenda pemerintah diteruskan dalam bentuk hukum publik ya. Bisa menjadi sebuah peraturan, bisa berupa program, peraturan, dan lain sebagainya. Outputnya. Hasil yang diharapkan dalam formulasi kebijakan adalah solusi terhadap masalah publik ya. Kemudian formulasi merupakan aktivitas kebijakan yang sangat rentan terhadap pengaruh politik, sehingga kebijakan yang terbentuk merupakan resultan kompromi politik dari para aktor yang berperan merumuskan kebijakan. Jadi memang tadi karena ada berbagai macam pihak yang berkepentingan ketika merumuskan kebijakan, maka memang formulasi kebijakan ini sangat rentan sekali dengan kepentingan politik masing-masing kelompok ya. Jadi bisa kebijakan yang dihasilkan bisa tidak sesuai sebenarnya dengan yang seharusnya karena ada berbagai macam kepentingan yang menunggangi suatu kebijakan. Nah, tipe formulasi kebijakan yang pertama adalah inducement, yaitu langkah-langkah kebijakan yang bersifat membujuk atau menekan atas suatu isu tertentu. Misalnya kalau yang bersifat positif itu adanya kredit pajak ya. Jadi pajak, misalkan ada pajak bangunan, itu bisa dikreditkan. Maksudnya tidak harus langsung dilunasi tapi dibayar secara menyicil boleh. Atau kalau yang negatif berarti adanya penalti gitu ya. Kemudian tipe berikutnya yaitu rules, yaitu kebijakan yang menekankan pada pembentukan aturan-aturan dalam bentuk regulasi-regulasi yang harus ditaati oleh masyarakat. Kalau rules jelas ya aturan-aturan. Kemudian kalau fact yaitu langkah kebijakan berupa pembentukan jalur informasi untuk mengajak kelompok target agar mau melakukan sesuatu yang dianggap menyelesaikan masalah. Right? Langkah kebijakan dengan memberikan hak-hak atau tugas-tugas kepada masyarakat. Dan power yaitu upaya kebijakan berupa penambahan bobot kekuasaan yang disebabkan adanya tuntutan tertentu. Misalnya memberi kekuasaan khusus kepada badan anggaran guna mempengaruhi anggaran pemerintah. Ya, ini tipe formulasi kebijakan. Kemudian berikutnya ada proses formulasi kebijakan, dimulai dengan identifikasi masalah kebijakan ya. Jadi sebelum kebijakan itu dirumuskan harus diidentifikasi masalahnya terlebih dahulu, kemudian dirumuskan masalahnya, kemudian dibuatlah agenda setting, yaitu merupakan suatu aktivitas memfokuskan perhatian pada pejabat publik dan media massa atas keputusan yang akan diputuskan terhadap masalah publik tertentu. Ini menjadi perhatian bersama agar dijadikan suatu kebijakan oleh pemerintah gitu ya. Kemudian perumusan kebijakan atau policy formulation merupakan tahapan pengusulan rumusan kebijakan melalui inisiasi dan penyusunan usulan kebijakan melalui kelompok kepentingan, birokrasi, pemerintah, presiden, dan lembaga legislatif. Tahapan berikutnya yaitu pengesahan kebijakan atau legitimating of policies melalui tindakan politik oleh partai politik, kelompok penekan, dan pemerintah. Kemudian implementasi kebijakan atau policy implementation dilakukan melalui birokrasi, anggaran publik, dan aktivitas agen eksekutif yang terorganisasi. Jadi ini tahapan
pelaksanaan kebijakan. Kemudian yang terakhir ada evaluasi kebijakan dilakukan oleh lembaga pemerintah sendiri. Bisa juga dilakukan oleh lembaga luar pemerintah, pers, dan masyarakat. Jadi masyarakat juga bisa menilai kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah sudah sesuai atau belum, sudah mencapai target atau belum. Seperti itu. Baik, tadi adalah materi untuk pertemuan minggu ini. Setelah ini, saya minta kepada Anda untuk mengerjakan kuis yang tersedia pada laman kuliah.ifed.ac.id. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.